Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV. Berjumpa kembali dalam program Lintas Bandoa Sepekan. Kita berjumpa di edisi Minggu 11 Mei 2025. Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Lia Stalina, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali kebersamaan Lintas Bandoa Sepekan minggu ini. Pemirsa, kloter pertama jemaah calon haji asal kota Banjarmasin dilepas PJ Sekda Prop Kalsel Muhammad Syarifuddin didampingi Kakanwil Kemenak Provinsi Kalsel beserta jajaran Forkopimda di asrama haji embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Jemaah diterbangkan ke Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menggunakan Airbus 330 dari maskapai Lion Air. Sebanyak 423 jamaah calon haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin dilepas keberangkatannya oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin didampingi Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin di asrama embarkasi haji Banjarmasin di Banjarbaru Senin 5 Mei 2025. Mereka yang berangkat terdiri dari 419 jemaah haji dan 4 orang petugas, yaitu 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing ibadah, dan 2 orang tenaga kesehatan. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalsel sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin Muhammad Tamrin menjelaskan, jemaah kloter 1 hingga kloter 6 masuk dalam gelombang pertama keberangkatan haji nasional tahun 2025 dengan tujuan Madinah. Sedangkan kloter 7 hingga kloter 13 akan diterbangkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Itu sebanyak 13 kloter. Jadi penerbangannya 13 kloter, berarti selama penerbangannya adalah 13 kali. Kemudian tercatat bahwa kami sampaikan proses pemberangkatan jamaah haji ini untuk gelombang pertama adalah kloter 1 sampai dengan kloter 6. Ini adalah Kalimantan Selatan. Jadi untuk kloter dari 13 kloter 1 sampai 6 ini adalah Kalimantan Selatan. Kemudian diberangkatkan dari Bandara Samsudin Nur menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jadi gelombang pertama ini langsung ke Madinah. Kloter 1 sampai 6 ini gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua, kloter 7 sampai 13 diberangkatkan dari Samsudin Nur ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Nah, jadi ada beda. Sementara itu, pejabat Sekda Muhammad Syarifuddin mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci saat ini cukup panas. Ini kita melepas jalur jemaah haji dari Banjarmasin. Nah, sekitar 420 orang. Nah, mudah-mudahan karena waktu hari raya cukup lama lagi sampai 1 bulan, maka tadi disampaikan jaga kesehatan dan juga minum yang banyak dan cuacanya cukup panas 35 sampai 40 derajat, nanti itu jaga kondisi lah. Jadi lakukan ibadah-ibadah yang dulu mudah-mudahan nantinya ketika di puncak hajinya itu kondisi badan fit tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dalam pemberangkatan jemaah haji tahun 1446 Hijriah, embarkasi Banjarmasin terbagi dalam 13 kloter, terdiri dari 9 kloter Kalimantan Selatan, 3 kloter Kalimantan Tengah, dan 1 kloter gabungan Kalsel dan Kalteng. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Sementara itu, pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2025 mendapat kuota jemaah haji sebanyak 3.818 orang. Dengan rincian kuota jemaah haji urut porsi sebanyak 3.627 orang dan jemaah haji prioritas lansia sebanyak 191 orang jemaah haji. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kembali mengingatkan agar jemaah khususnya para lansia agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan menaati arahan petugas. Proses pemberangkatan jemaah haji Kalimantan Selatan dari embarkasi Banjarmasin telah dimulai dengan diterbangkannya jemaah kloter pertama asal kota Banjarmasin Senin 5 Mei 2025. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang turut hadir di Bandara Samsudin Nur menyampaikan doa dan harapan agar proses ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar. Ia berharap jemaah memperhatikan dan menjaga kesehatan serta mematuhi peraturan serta arahan petugas. Kita pesankan sudah pada jemaah jaga kesehatan yang penting dan saling membantu. Jadi yang autokoptuha tidak mengerti jalan-jalan jangan sampai sendirian. Galang tetap dipakai. Karena itu penting. Apabila kita kertas kesasar, orang galang itu orang bisa menunjukkan. Nah, kadang-kadang galang itu bisa dilepas. Itu kadang-kadang kita susah menemukan tempatnya. Nah, jadi ini harus saling kerja bersama. Dan para pendamping ini harus benar-benar melayani jemaah. Jadi bukan anak haji kada, melayani jemaah. Tapi kalau ada yang tidak melayani jemaah, itu kalau dia pegawai swasta dari kita mungkin kita berhentikan. Kalau dia mementingkan diri sendiri. Tapi kalau dokter betul dapat taksi juga. Karena ini udah dekat ingin membantu jemaah yang diberangkatkan. Jadi bukan kepentingan dirinya untuk berhaji. Gitu. General Manager Bandara Samsudin Nur Khairul As-Siddiqi mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan proses pemberangkatan sesuai jadwal dan semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Proses persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dari keberangkatan juga berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan target dan juga schedule yang telah kita tentukan terkait dengan timing manajemennya, kemudian boarding manajemennya dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah nggak ada kendala karena memang juga kita di proses persiapan yang kita lakukan secara seksama gitu ya, baik dari simulasi orang di tanggal 30 April kemarin dan juga simulasi barang itu kita lakukan dan semua on the track sesuai dengan schedule. Jadi flow-nya tadi mungkin teman-teman media juga lihat semuanya bahwa nggak ada kendala yang berarti dan kita juga harusnya jam 16.00 tadi di 15.56 sudah airborne ada terbang pesawat. Total penerbangan yang dilayani Bandara Samsudin Nur pada musim haji tahun ini sebanyak 13 kloter dari tanggal 5 Mei 2025 hingga keberangkatan terakhir pada tanggal 29 Mei 2025 mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, mengumpulkan uang dari hasil reparasi dinamo selama 18 tahun. Tamarji Katiyun Karmonadi, calon jemaah haji asal kota Banjarmasin akhirnya berhasil mewujudkan impiannya bersama sang istri untuk menunaikan rukun Islam kelima. Tamarji tergabung dalam kloter 1 yang rencananya bakal diterbangkan ke Tanah Suci pada Senin 5 Mei 2025. Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci adalah impian setiap umat muslim. Begitu pula dengan Tamarji Katiyun, pria asal kota Banjarmasin yang menjadi salah satu calon jemaah haji tahun 2025. 18 tahun menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit dari hasil bekerja sebagai tukang bengkel dinamo. Tamarji bersama sang istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Sunarmi Sumardi Tokromo, mendaftar haji pada tahun 2011. Dan akhirnya mendapat panggilan untuk berangkat di tahun ini. Pasangan yang dikaruniai 3 orang anak ini mengaku tak hanya mempersiapkan hati dan mental untuk mengikuti rangkaian ibadah ke Tanah Suci. Tamarji dan istri juga menyiapkan dari segi kesehatan. Berapa nabung setiap hari berapa, Pak? Nggak nentu? Nggak tiap hari, Pak. Artinya rezeki dari Allah itu nggak nentu. Nggak nentu ya? Kadang setahun sekali, apa tahun sekali nggak mungkin. Artinya berapa tahun ini Pak sampai nabung sampai bisa seperti ini? Nggak ada target. Cuma istilah kalau ada ditambah. Jadi yang kami sedikit. pelunasan itu kita nggak sudah di situ sudah di tabungan.
itu kaget, seneng ya pasti bahagia. Kan ditunggu-tunggu sudah berapa puluh tahun menunggunya kan, jadi seneng lah. Berapa pelunasannya Bu? Kalau pelunasan semuanya totalnya kan 59 sekian. Ya. Per orang tuh, per orang. Ya. Terus, jadi langsung dilunasi Bu ya pas ada panggilan surat itu ya. Untuk persiapan kan memang tabungannya itu. Calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Lion Group Airlines jenis Airbus 330 dengan set penumpang 423 Senin 5 Mei 2025. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin dari fraksi PKS Aliansyah, Dapil Banjarmasin Selatan turun ke lapangan meninjau langsung kondisi jembatan 3 Kelayan yang banyak dikeluhkan oleh warga. Ia berharap nantinya perbaikan jembatan Kelayan 3 ini bisa dibuat secara permanen dan diperluas. Terus mendapat masukan dalam setiap kegiatan reses anggota Dewan di beberapa periode, namun sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin dari fraksi PKS Dapil Banjarmasin Selatan Aliansyah berkesempatan terjun langsung ke lapangan meninjau kondisi jembatan yang terus menjadi keluhan warga setempat, yang mana didapati kondisi sudah memang memprihatinkan, fondasi yang miring, jembatan yang sudah melengkung dan beberapa papan, paku dan lainnya sudah terlihat lepas. Berdasarkan informasi sering terjadi kecelakaan, warga jatuh dan hal lain yang membahayakan. Beberapa kali reses, beberapa kali anggota DPRD, beberapa kali wali kota, kita mengusulkan tidak pernah dibikin permanen. Apalagi jembatan ini udah rusak, udah 40 tahun lebih umurnya. Sering tabrakan, sering gugur, orang jatuh, karena pola jembatannya ini tinggi-tinggi sebelah. Dan beberapa yang di tengah itu kan sudah melengkung. Nah, jadi harapan kita kepada pemerintah Kota Banjarmasin bisa merencanakan perbaikan ini. Karena ini udah 40 tahun lebih, hampir 42 tahun lah tidak diperbaiki. Aliansyah menambahkan jembatan Kelayan 3 Banjarmasin Selatan memang diharapkan oleh warga untuk diperbaiki. Hal ini karena perbaikan jembatan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan transportasi, serta meningkatkan perekonomian daerah karena merupakan jembatan penghubung dan memecah kemacetan di daerah Kelayan tersebut, yang mana hampir 40 tahun keberadaan jembatan belum pernah diperbaiki. Murtasiah, Banjar TV. Terkait harapan bisa segera direalisasikan perbaikan dan pembangunan jembatan 3 Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang diharapkan warga kawasan tersebut dan dikawal oleh Aliansyah anggota DPRD fraksi PKS, pihaknya berharap nantinya pembangunan jembatan Kelayan 3 tersebut bisa dibuat permanen dengan struktur yang lebih aman. Bahkan berharap jembatan bisa diperluas agar ketika mobil maupun kendaraan yang berselisih bisa dilewati. Namun tentunya harus ada pembebasan lahan di kawasan tersebut, mengingat turunan jembatan sangat sempit dan membahayakan. Ini disampaikan Aliansyah usai meninjau kondisi jembatan Kelayan 3 tersebut. Makanya harapan warga, khususnya warga Banjarmasin Selatan, Kelayan A, Kelayan B, Pekalongan segala macam ini diperbaiki. Supaya jangan ada lagi tabrakan-tabrakan, tikungannya kecil. Nah, ya minimal ada pembebasan lah sebelah menyebelah. Diperlebar lah supaya mobil bisa berselisihan. Ini salah satu menghindari kemacetan di Kelayan A, Kelayan B. Ini jembatan sangat vital lah, Pak. Ini vital banget, Bang. Jembatannya vital banget ini. Kalau ini rusak, berharap di Janggirli aja. Makanya macet di sini luar biasa. Nah, Kelayan B ini macetnya luar biasa. Nah, itu. Untuk komunikasi ke sini dengan pemerintah sudah ada kan? Memang kita sudah komunikasi dengan PUPR. Karena sudah Dirinya memastikan akan terus mengawal keinginan warga tersebut, mengingat kondisi warga di daerah Kelayan merupakan salah satu pemukiman padat penduduk, sehingga jalur jalan alternatif yakni jembatan penghubung tersebut bisa segera diperbaiki. Risna, Banjar TV. Baik pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda. Di antaranya, pilah sampah dapat sembako. Tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan.